Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi berjumpa dalam Sarapan Rohani ST Paulus Jakarta bersama saya Hamji Kwa. Pada pagi hari ini saya akan membagikan sebuah renungan singkat untuk kita semua. Tetapi sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Firman Tuhan yang hidup itu kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema umum di minggu ini adalah tentang makna Natal, di mana tinggal menghitung hari kita akan memperingatinya. Oleh sebab itu, renungan kita hari ini saya berikan tema Dia datang pasti ada jawaban. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melihat berdasarkan ayat-ayat bacaan kita pagi ini. Mari kita perhatikan bersama-sama jawaban atas masalah apa saja yang ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pertama, Yesus jawaban atas persoalan keselamatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap orang membutuhkan apa yang disebut dengan keselamatan. Banyak agama-agama yang mengajarkan tentang jalan keselamatan. Tetapi sesungguhnya sampai kapanpun keselamatan tidak akan kita dapatkan kalau kita berusaha meraihnya dengan kemampuan kita sendiri. Keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan akan dianugerahkan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat melihat juga Yohanes 3 ayat 16 di sana berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan juga dalam Yohanes 14 ayat 6 di sana berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jawaban untuk pengampunan dan keselamatan yang kita perlukan. Dialah satu-satunya yang berhak menghapuskan dosa-dosa kita, karena Dia telah mati untuk kita. Dialah satu-satunya yang punya kuasa untuk menghapus segala dosa-dosa kita, karena Dia adalah Allah. Karena Yesus jawaban atas persoalan keselamatan kita, untuk apa kita mencari jalan yang lain? Hal yang kedua adalah Yesus jawaban atas persoalan ketakutan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketakutan adalah perasaan yang banyak menghinggapi manusia di dunia. Tuhan Yesus mengetahui banyak orang yang dilandai ketakutan. Banyak hal yang terkadang menjadi alasan untuk orang merasa takut dan khawatir. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi jawaban atas persoalan ketakutan yang dialami oleh banyak manusia di bumi ini. Beberapa kali ketika hendak menemui para tokoh-tokoh dalam Natal, mulai dari Yusuf, orang-orang Majus dan para gembala selalu diawali dengan perkataan, jangan takut. Misalnya ketika menemui Yusuf, Tuhan berkata, tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Hal yang ketiga, Yesus jawaban atas semua persoalan hidup manusia. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia.
Seringkali banyak orang merasa depresi dan putus asa. Sesungguhnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk mengalami ketakutan atau depresi. Yesus adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah kita adalah yang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta kita. Kalau Tuhan kita adalah yang Immanuel, mengapa kita masih khawatir? Matius 11 ayat 28 sana berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus adalah sumber jawaban apapun persoalan yang ada di hadapan kita. Kalau kita menyertakan Tuhan dalam setiap langkah, pasti kita akan dimampukan dalam menghadapi apapun yang terjadi. Firman Tuhan memberkati kita. Amin dan shalom.